Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Yang terhormat tim dari Juleha Brebes, Kabupaten Brebes, yang terhormat PKM Masjid Al-Mu'minun. Alhamdulillah segala puji Allah Ta'ala yang telah hingga kita bisa berkumpul di sosialisasi pelatihan Juleha atau Julus Haram Kabupaten Brebes yang dilaksanakan di Masjid Al-Mu'minun. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan pada baginda Rasulullah SAW, pada sahabatnya dan baterai merah ya. Baiklah, saya di sini sebagai MC akan membacakan susunan acara. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu sambutan dari PKM Masjid Al-Mu'minun, yang ketiga yaitu pelatihan program sosialisasi dari tim Juleha. Baiklah, untuk menyingkat waktu, acara pertama yaitu pembukaan. Kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk acara kedua yaitu sambutan PKM Masjid sejarah yang sebentar itu yang ya. kali ini akan disampaikan Sejarah. Ya saya ngomong aja tanggal begini aja. Waktu Ya. tempat kami persilakan. Mundur ya. Mundur ya Pak. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Bapak, Ibu sekalian yang berbahagia rahmatullah Allah. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita di malam Selasa ini. Kebetulan bapak-bapak tim dari Juleha, ini saya belum hafal namanya, baru Pak Ujang sama Pak Hasan, ketuanya. Ada pun yang dari Pak Kusmanto, Pak Kusmanto dan yang dari Gawal, Taufik. Mas Taufik. Maklum belum mengenal semuanya. Bapak dan saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini, karena kita tahu lah ya, sudah menjelang Idul Adha, dan setiap Idul Adha biasanya masjid, musola ataupun lembaga-lembaga Islam yang lainnya mengadakan istilahnya penyembelihan hewan kurban. Namun di sana sini kita kadang-kadang melihat
Ya mungkin kalau sapinya Protes. bisa bilang aduh, mungkin Iya. aku sangat keras sekali. Nah, maka kami selaku pengurus masjid ya mengundang, sebetulnya yang diundang adalah pengurus-pengurus masjid dan musola ya, sebimbangan ya, dan juga yang lainnya ada, namun mungkin ya belum tertarik semua ya. Artinya mungkin belum menganggap ini suatu hal yang sangat penting, atau mungkin juga mereka sudah tahu ya sebetulnya. Yang jelas bahwa upaya kami selaku pengurus masjid itu mengadakan pelatihan semacam ini terutama untuk pengurus masjid kita sendiri, Pak. Ya, yang kadang-kadang kita juga hampir setiap tahun harus ada evaluasi terus ya. Kadang-kadang ya permasalahannya banyak, kompleks sekali kalau kaitannya dengan kurban. Oleh karena itu kami sangat berterima kasih sekali kepada bapak-bapak tim Juleha DPD Kabupaten Brebes yang istilahnya sudah bisa memberikan kesempatan kepada kami untuk mengadakan yang Kesempatan yang keberapa kali ya berarti ya? Sosialisasi keberapa kali ya? Sudah berapa kali ini? Iya. Roadshow sekalian, baik itu mulai dari maupun dalam jadwal. pengurus masjid ataupun musola. Demikian yang kami sampaikan. Mudah-mudahan Bapak dan Sekaligus sampaikan rencana bintek ya. dengan baik. Iya benar. Dan mungkin nanti ada pertanyaan ya Pak ya. Ada pertanyaan yang kira-kira perlu ditanyakan. Nah, karena 1, kita 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ini. Berarti 9 dikurangi ini SMK. 9 10 Pak, 10 ini. 10 ya. Hari Rabu malah diumus ya. Iya. Mas, saya nggak bisa. Nggak bisa. Saya di Solo. Pagi ya Mas. Label untuk memberikan sosialisasi tentang penyembelihan dengan cara yang halal. Demikian dari kami selaku pengurus masjid, sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk acara selanjutnya yaitu kami serahkan kepada tim Juleha Jurus Mehara. Kepadanya waktu dan tempat kami bersilakan. Duduk aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi Masangnya wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Yang kami hormati Ketua Pengurus DKM Masjid Al-Mu'minun Limbangan Wetan, yang kami hormati pula Ustaz, Ustazah, Bapak Ibu yang malam hari ini berkenan hadir, kemudian rekan kami dari Juleha, DPD Juleha Kabupaten Brebes. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini, malam Selasa ya Pak. Malam yang sangat bagus, malam ini cerah, kita bisa berkumpul bersama, bermuajahah, sekaligus mudah-mudahan ada hikmah yang nanti bisa kita raih bersama dalam rangka manajemen kurban. Bapak dan saudara sekalian, malam hari ini malam yang ke-10 Pak. Artinya 10 kegiatan kami sudah syiar edukasi keliling dari satu masjid, kemudian sekolah yang sudah kami kunjungi, karena kami merasa dari DPD Juleha Brebes sangat berkepentingan sekali untuk
mengantar Bapak dan Saudara sekalian bagaimana penyembelihan kurban yang betul-betul syar'i, kemudian yang dagingnya itu asuh. Asuh apa ya Pak Hasan? Aman, sehat, utuh dan halal. Pak. Asuh ada hanya ya Pak, nuwun sewu. Asuh, iya. Jadi ini ya. Apalagi nuwun sewu dalam Islam kita ditekankan agar penyembelihan nanti di samping halal atau syar'i juga thayyib. Ya, seringnya kita memang sudah syar'i Pak. Ya, ketika penyembelihan kita ucapan Bismillah ya Allahu Akbar kan sudah syar'i. Tetapi halal atau thayyibnya itu ada aturan-aturan dari segi medis. Nanti sebenarnya harus ada dari dokter hewan, tapi sekelumit kami dari DPD akan menyampaikan nanti malam hari ini akan disampaikan panjang lebar. Saya kenalkan dulu Pak, tadi Pak Ustadz sudah menyampaikan, saya sampaikan biar kenal, karena tak kenal maka tak sayang. Sebelah kanan saya ini namanya sudah jelas Pak, terpampang ya, Pak Casan, atau sering saya manggilnya Pak Hasan Mudofar. Beliau ini berdinas di DPKH, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Brebes. Di samping itu keseharian beliau kalau pagi jam 3 itu sudah ada di RPH Pak, RPH Jatibarang. Jadi sudah tidak diragukan lagi. Berapa tahun Pak Hasan? 23 Pak. 23 tahun Pak, bergelut dengan golok sembelih. Jadi kerbau, sapi, kambing itu sudah makanan setiap hari beliau ya, 23 tahun. Nah, beliau kedudukan di organisasi sebagai ketua Pak, ketua DPD Juleha Kabupaten Brebes. Kemudian sebelah kanannya mungkin sudah hafal, malang melintang, bajunya TNI. Oh, mati ya Pak. Oh, bajunya TNI. Namanya Pak Ujang ya. Nama lengkapnya saya sering lupa, TSM itu ya. Ujang Tayo Suro Menggolo Pak. Ya. Namanya panjang sekali Pak. Tapi lebih terkenal dipanggil Pak Ujang. Beliau berdinas di Kodim Brebes ini. Beliau sebagai sekretaris 1. Jadi otaknya organisasi ya beliau ini. Kalau organisasi yang menjalankan organisasi sekretaris. Nah, kemudian saya sendiri, saya di seksi pendidikan Pak. Ya, nama lengkap saya Kusmanto, tadi sudah dikenalkan Pak. Tapi nuwun sewu jangan salah panggil Sumanto Pak. Iya. Saya juga sama dengan Pak Hasan. Saya hampir 12 tahun ya bergelut dengan ini. Kalau Idul Urban ya sudah biasa bergelut dengan golok sembelih Pak. Ya Al-Gojo. Nah, nanti ada istilah lagi Pak, namanya strong dan string. Ya, string ya. Star. Ya. Sekali dorong dengan sekali tarik ya, nanti akan dijelaskan. Nah, keseharian saya kepala SD Pak, kepala SD Negeri Kelampok 5 ya. Saya kenal Pak Basari juga, dulu pernah ngirim banten ke saya waktu saya mau ajar di Perumnas 1001 Pak ya. Nah, keseharian saya di sana, kalau siang saya dolan di Umus Pak. Jadi dosen terbang di Umus juga, jadi saya ngajar di Umus juga. Ini tugas saya. Kemudian ini Mas Taufik. Kalau lihat orangnya orang Micayani ya Pak, tapi beliau ini selalu berurusan dengan yang bau-bau Pak, mayat Pak. Jadi kalau ada korban meninggal di laut, kecemplung sumur, orang bunuh diri, ini beliau yang nangani, yang angkat. Ya, di SAR Pak, di SAR Kabupaten Brebes. Jadi pengurus DPD Kabupaten Brebes memang profesinya ternyata macam-macam Pak. Niat kami hanya satu dalam rangka syiar dakwah. Itu.
DPD Kabupaten Brebes berdiri tanggal 9 September 2022. Masih baru, Pak. Ya, diresmikan di Pendopo Kabupaten Brebes oleh Forum Kompinda, oleh waktu itu oleh Sekda ya, waktu Bupati juga hadir bersama. Sebagai organisasi resmi, Juleha ada dari pusat, kemudian dari provinsi, kabupaten, ya, yang ada tersebar di seluruh Indonesia. Meskipun belum seluruhnya berdiri DPD Juleha. Keprihatinan kami dari DPD sekelumit Bapak dan Saudara sekalian, penelitian dari akademisi Undip itu bahwa 90% penyembelihan unggas itu jauh dari syar'i, Pak. 90%, Pak. Angger 10% sih mending, 90%. Iya. Nah, ini padahal kalau tidak sesuai dengan syar'i, berarti yang kita makan adalah bangkai, haram hukumnya kita makan. Nah, ini sebagai langkah awal dari DPD Juleha menjelang Idul Kurban, kami mengadakan syiar dan edukasi keliling. Ya. Bapak dan Saudara sekalian, untuk nanti lebih menguasai, kami berharap dari DPD ada dari Bapak dan Saudara sekalian ikut bintek yang diselenggarakan oleh DPD. Jadi nanti pada saat bintek langsung di samping teori juga praktek, Pak. Kalau hari ini kan panjenengan hanya sekedar mendengarkan sosialisasi. Gimana, Pak? Iya, bisa sapi, Pak. Yang penting nanti gotong royongnya kan seharga sapi. Kan begitu ya, Pak? Iya. Nah, angkatan 1 dulu prakteknya unggas. Angkatan kedua unggas dan kambing, ya, unggas dan kambing, Pak. Jadi nanti peserta satu persatu praktek memotong ayam sendiri, ya. Bawa pulang sendiri. Dibawa pulang dagingnya, ya. Jadi di samping praktek sendiri biar bisa mencoba. Nah, nanti pasan akan cerita motong unggas dengan motong kambing kerbau lebih mudah mana, ya. Menurut bapak-bapak mudah mana, Pak? Ayam, ya, rata-rata ayam ya, Pak. Saya malah lebih sulit nyembelih ayam. Saya lebih senang nyembelih kerbau dengan sapi. Ya, nanti Pak Hasan ini yang akan cerita langsung. Jadi itu Bapak dan sekalian, insya Allah DPD akan mengadakan bintek tanggal 17 dan 18 Juni. Harinya Sabtu dan Minggu. Bintek ya, Pak, bintek keempat ya. Bintek keempat, tempatnya di DPKH. Hari pertama di DPKH, teori dari pagi sampai sore, kemudian jam 3 malam itu di RPH Jatibarang. Praktek, Pak. Praktek. Ya, praktek di RPH Jatibarang. Monggo, untuk akomodasinya 200.000 ya, kalau tidak salah 200.000 Bapak dan Saudara sekalian. Nah, nanti untuk setelah bintek akan mendapatkan sertifikat penyembelih ya, sertifikat penyembelih gitu, pelatihan ya. Nah, tingkatannya nanti ada lagi, Pak. Setelah itu ada Serkom. Serkom ini yang lebih mahal. Sertifikasi kompetensi. Jadi seorang juleha harus hafal 10, dulu 13 kompetensi. Sekarang disingkat dari 10 kompetensi. Nah, tadi yang dijelaskan Pak Ustadz ini salah satunya ada kesuan kesejahteraan hewan. Kalau tadi mau merobohkan saja seperti dibanting kemudian dikasih bambu tengahnya, itu jelas tidak ada kesejahteraan pada hewan. Itu penyiksaan, Pak. Ya, sapi yang disembelih dalam kondisi stres, maka darahnya tidak keluar banyak. Kalau tidak keluar banyak berarti mengendap di dalam tubuh. Dimakan maka menjadi tidak toyi, kurang sehat, menimbulkan penyakit. Nah, nanti akan dijelaskan merobohkan dengan sayang, ada teknik merobohkan sapi, mengikatnya bagaimana. Malam hari ini mungkin sepintas akan dijelaskan. Jadi itu tanggal 17 dan 18 ya, monggo
yang berminat ikut bintek agar lebih jelas. Kemudian tanggal berapa lagi yang milenial? 19 sampai 21 itu, tapi khusus yang usia milenial Pak. Kalau usia di atas 30, oh kelahiran 82, berarti berapa Pak sekarang? 40. 40 ya, batasnya 41 ya, batasnya 41 Pak. Kalau yang kepala 5 tidak bisa ya. Kalau itu gratis ya, kalau itu gratis karena program dari Cinagara, balai pelatihan dari Bogor ya, Bogor. Nanti pokoknya putranya Panjenengan sebagai generasi penerus, monggo Pak segera didaftarkan. Ini mumpung programnya gratis tanggal 19 sampai 21. Tempatnya sama ya, tempatnya sama. Kalau Manula tadi yang 17-18 Pak. Nggih, kalau yang tadi 19-21 khusus yang milenial. Ya, milenial. Juleha sebuah profesi Pak, sebuah profesi. Prospek kedepannya sangat baik sekali ke depan. Negara-negara non Muslim seperti Australia, Singapura itu, Pak kira jangan dikira di sana tidak ada juleha, ada julehanya Pak. Jadi ketika akan mengirim ke negara-negara Islam, yang sembelihan itu yang nyembelih harus dari juleha. Jadi yang milenial ini nanti ketika negara-negara luar butuh bisa dikirim ke sana, syaratnya harus memiliki bukti diklat pelatihan Serkom, kemudian bisa berbahasa Inggris loh Pak. Mau ngomongnya angel priben, ngomong dari depan disembelih kabeh. Ini Pak. Dan honornya atau gajinya itu sangat besar Pak. 30 sampai 40 juta hanya sekedar motong Pak. Motong. Jadi negara-negara non-Islam ketika akan ngirim ke negara-negara Islam itu mengundang juleha. Mereka dipantau pakai CCTV sistem penyembelihannya. Karena mereka sudah membuktikan bahwa cara penyembelihan secara Islami itu lebih sehat untuk dimakan. Gitu Bapak Ibu sekalian, pengantar awal. Nanti sepenuhnya saya serahkan kepada Pak Ketua. Malam hari ini kehormatan Pak Ketua langsung yang akan menyampaikan materi. Terima kasih atas perhatiannya. Saya serahkan pada Pak Hasan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke itu. Oh ya. Sudah nyala nggak? Nyala ya. Nyala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ba'du. Yang kami hormati jajaran pengurus Masjid Al-Mu'minun Limbangan Wetan, yang kami hormati para jamaah, para alim, para ustadz, para sepuh, bini sepuh yang pada malam hari ini hadir di tengah-tengah kita. Dan yang saya banggakan jajaran pengurus Dewan Pimpinan Daerah Juru Sembelih Halal Kabupaten Brebes yang kami hormati. Yang pertama, mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada kesempatan malam hari ini saya, panjenengan semuanya diberikan kenikmatan oleh Allah, nikmat sehat, hidayah, inayah, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita semuanya bisa memenuhi undangan dari pengurus Masjid Al-Mu'minun dalam rangka syiar edukasi bimbingan teknis juru sembelih halal Kabupaten Brebes yang pada malam hari ini putaran yang kurang lebih 10 ya. Kami tim roadshow bahasanya muter, diundang di tempat-tempat baik dari sekolah, instansi, serta pengurus takmir masjid. Dan ini alhamdulillah kami juga di sini bersama Bapak semuanya. Sholawat serta salam selalu kami junjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga dan juga para sahabatnya. Bapak-bapak yang kami hormati, tadi sudah ada perkenalan, jadi tidak usah kami memperkenalkan diri. Bahwa intinya
seorang juru sembelih halal, yaitu sebagai pintu utama kehalalan makanan yang kita makan dari produk hewan. Dari produk hewan itu apa saja? Berarti dari daging terutama, baik ternak besar, sapi, kerbau, ternak kecil, kambing dan domba, serta unggas. Dari hasil pemotongan tersebut, kita sebagai juru sembelih halal adalah sebuah pintu di mana kita sebagai juru sembelih halal untuk mengetahui bahwa hal tidaknya suatu makanan yang kita makan berasal dari juru sembelih halal. Oleh karena itu, juru sembelih halal juga saya yakin mungkin semuanya dari yang hadir di sini bisa menyembelih, karena syarat sebagai seorang juru sembelih itu ada 3, Pak. Yang pertama yang jelas agama Islam, yang kedua akhir balik, sudah balik, dan yang ketiga adalah sehat jasmani dan rohani. Bukan orang gila, tapi orang yang sehat jasmani dan rohani. Kalau ketiga-tiganya ini sudah kita penuhi, insya Allah hasil pemotongan kita akan menjadi pemotongan yang sempurna dan baik serta thayyib. Tetapi harus didukung dengan teknis pemotongan yang diajarkan dan disyariatkan, Pak. Di antaranya seorang juru sembelih halal sebelum melaksanakan pemotongan, kita sebagai seorang juleha itu harus memakai alat pelindung. Satu mungkin dari yang pertama adalah dari bawah sepatu bot, Pak, biar safety itu, karena pemotongan ternak mungkin kalau yang di RPH itu kan lantainya pakai lantai licin, Pak, biar tidak terpeleset, juga biar melindungi kaki kita, Pak. Jadi sepatu bot, ngapunten, bukan saya ini ya, karena itu masih baru juga, jadi ngapunten saya masukkan ke masjid. Ini sepatunya sudah safety, Pak, yang di depannya ini memakai besi, Pak. Jadi kalau diinjak sapi, ya tidak masalah, tidak akan melukai ujung jari kaki kita. Ini sudah pakai besi, Pak. Jadi dipakai palu pun tidak masalah. Apalagi kalau keinjak sapi, keinjak kerbau, atau keinjak kambing, ya aman-aman saja. Nah, ini sepatu yang kita pakai untuk pengamanan diri kita. Terus ke atas ada memakai celana panjang, Pak. Seorang jula itu harus bahasanya tumaknina, pakai celana panjang, jangan pakai celana pendek. Ngapunten, ini sebagai contoh saja. Kalau melihat pemotongan di pasar-pasar, di kios-kios, nah dan motongnya nyumpun sewu. Yang saya tahu saya wis nganggo sandal jepit, pakai tato pendek, pakai singlet, kadang sambil udut motong. Itu seperti apa? Itu gimana, Pak? Itu PR saya dan semuanya saja, biar nanti kita perbaiki hal-hal seperti itu. Setelah itu baru nanti pakai apron. Apron itu pelindung biar tidak terciprat darah yang nantinya keluar, baik saat kita motong ayam ataupun motong kambing ataupun motong sapi ataupun kerbau. Biasanya motongan ditutupi pakai daun. Lah gimana caranya kita tahu itu pemotongan sudah benar-benar putus? Karena ditutupi, susah. Makanya kalau mau motong ya nggak usah tutupi, malah justru harus diperlihatkan seperti apa pemotongannya, sudah sejauh mana pemotongannya, sudah sampai mana, apa sudah terpotong semuanya apa belum dari seluruh urat yang ada di leher. Karena apa? Syaratnya harus terputus semuanya, ketiga-tiganya yang ada di jalur leher, jalur nafas, jalur makanan, serta saluran darah yang ada di pinggir ini dua, semuanya harus terputus, Pak. Kalau itu sudah terputus semua, insya Allah akan menghasilkan pemotongan yang sesuai dengan syariat Islam yang sempurna. Sudah terpotong semua, tinggal kita tunggu saja, tunggu proses kematian dari hewan yang kita potong. Kalau sudah itu, baru nanti kita menggunakan alat pemotong yang tajam, Pak. Jangan asal istilahnya lading gobet kok motong. Ya, akhirnya kan itu tadi mungkin tidak akan mempan. Pakailah pisau yang tajam, ataupun kalau bahasanya itu golok sembelih, Pak. Golsem.
Namanya golsem Contoh. adalah golok sembelih. Contohnya golsem. Ini saya berdiri boleh ya? Nggih, untuk Golok. memperagakan Pak. Ben. Amit. Nggih. Sini aja Pak. Ya. Apunten nggih, saya berdiri. Yang pertama untuk alat yang kita gunakan ini ada golsem yang setiap hari saya pakai Pak. Saya sudah berkecimpung di dunia penyembelihan itu sejak tahun 99 sampai sekarang Pak. Tugasnya ya motong saja, tidak ada yang lain. Saya punya anak buah fileter, tukang netel ya netel saja. Tapi kalau yang khusus julehanya, juru sembelihnya itu alhamdulillah saya dipercaya di rumah potong hewan. Saya kebetulan dari dinas peternakan yang keseharian saya di rumah potong hewan. Itu menggunakan alat yang tajam Pak. Ini golsem, golok sembelih. Kebetulan ini yang saya gunakan adalah golsem yang keluaran pabrik Pak. Pabrikan ada mungkin yang pakainya empuk kan ada ya. Mungkin warnanya tidak seperti ini dan bentuknya juga tidak seperti ini. Kalau ini memang bentuknya sudah dari pabrikan seperti ini serinya namanya mereknya Herder, capnya cap garpu Pak. Tapi bikinan Jerman. Ini bentuknya atau tipenya tipe bullnose namanya. Ujungnya agak lebar. Lah ini paling bagus digunakan untuk pemotongan secara dorong. Oke, nanti saya praktekkan satunya Mas. Lah ini ada lagi satu lagi yang saya miliki, ini agak panjang sedikit. Ini ukuran 30, ini 36. Sama kegunaannya untuk memotong tapi dengan teknik dorong. Tetapi sebelum kita melaksanakan pemotongan, kita harus uji dulu ketajaman pisaunya dulu Pak. Jangan asal penting nyong bismillah motong, ternyata ini tidak tajam. Untuk mengetes ya ketajaman ini mungkin cukup dengan kertas saja Pak. Kalau sudah seperti ini, apunten bukan saya dagang obat yang mungkin ya, tapi memang harus diuji Pak, biar benar-benar kita tahu harus seperti ini Pak. Oke. Saya share lagi, harus seperti ini. Jadi di saat nanti pemotongan itu akan menjadikan pemotongan yang sempurna. Oke, udah. Nah, ini yang saya gunakan untuk memotong ternak besar. Ternak besar itu kerbau dan sapi. Ini juga bisa digunakan untuk memotong ternak kerbau dan sapi juga bisa. Tetapi kalau ternak tersebut lebih besar, tonasenya mungkin hampir 1 ton, baru saya pakai yang ini Pak. Kalau ini kita mungkin kelasnya kintal-kintalan saja. Tapi kalau yang udah hampir 1 ton ya harus pakai ini karena lebar lehernya akan semakin besar, semakin sapinya besar semakin lebar Pak. Otomatis kalau untuk teknik dorong harus ininya agak bentangannya harus panjang. Lah, yang mau saya sampaikan bahwa teknik itu ada 2, teknik dorong dan teknik tarik. Star sekali tarik, strong sekali dorong. Nah ini yang saya praktekkan setiap hari adalah teknik sekali dorong, strong Pak. Jadi seperti ini, seorang juleha kalau mau motong harus diperhatikan kuda-kuda Pak, bukan pangelut bae, tapi kita juga pasang kuda-kuda harus seperti ini ya. Ini contoh umpamakan ini sudah menghadap kiblat dan diupayakan diusahakan saat kita memotong menghadap ke kiblat Pak. Nggih, kita ambil sunnah-sunnah di situ. Semuanya Pak. Iya, untuk menghadap ke kiblat cuman tinggal membalikan saja Pak. Ampun, saya balik saja seperti ini. Jadi kepala sapinya di sebelah selatan, kakinya di sebelah utara. Dan seorang juleha langsung menghadap ke kiblat dengan posisi seperti ini Pak. Nah, kalau ini sudah menghadap kiblat, tapi karena ini edukasi jadi saya muter saja, nggak apa-apa ya, biar kelihatan semuanya. Nah, kalau sudah seperti ini, sapi sudah diikat, kepala ini harus ada 2 orang asisten Pak. Asisten yang pertama untuk memegang kepala sapi biar di tengah dakan. Jadi tidak usah pakai dibikin patsul, dikasih lubang ataupun dikasih kayu di bawahnya, itu tidak usah ya. Mungkin kalaupun dikasih lubang hanya untuk menampung darahnya saja, tidak masalah, biar tidak kemana-mana darahnya. Kalau sudah
Yang satu pegang kepala Pak, yang satu pegang apa ini? Gelambir Pak. Gelambir. Sapi itu ada geber-gebernya nggih? Iya, geber-geber itu harus ditarik bener-bener sekuat tenaga, sekencang-kencangnya biar manteng. Setajam apapun pisau yang kita gunakan, kalau kita leher sapi yang ada gebernya tidak ditarik, ini pisau akan mengikuti, akan melung-luntung Pak. Bahasanya akhirnya ketemu seperti kita main biola, ngak orang tugel karena apa? Sikul itu akan mengikuti jalur gerakan dari pisau tersebut Pak. Tapi kalau kita tarik, set, bismillahi, Allahu Akbar, langsung potong, set, selesai. Ada gambarnya sedikit nggih, apunten biar tahu bahwa saya di RW seperti itu Pak. Pakai sepatu bot juga. Ya apronnya nggak saya pakai Pak, sudah. Nah seperti itu. Dengan satu kali dorongan selesai. Dengan bacaan Bismillahi Allahu Akbar. Ada lagi? Lah ini yang saya cuma berdua saja karena asisten saya yang satu belum berangkat, jadi dengan terpaksa tangan kiri saya narik Pak. Set, gitu aja. Gampang gitu Pak? Gampang nemen gitu. Oke. Oh, diulangi lagi ya. Itu Pak. Itu sama tangan kiri saya pegang. Set. Nah, selesai. Itu otomatis darah yang keluar kalau sudah pemotongan seperti itu, insya Allah keluar semua Pak, karena terputus semua. Tetapi kita harus yakin dengan hasil gerakan potongan kita. Kalau kita yakin, dalam arti sudah terputus semua, mentok tulang, set, ya sudah kita angkat Pak. Jangan ragu-ragu, baru dipotong, set, durung, nah, kadang terjadi seperti itu Pak. Ini sudah diangkat baru kelihatan, oh ternyata ada yang belum terputus, tulangi maning, itu gimana? Tidak boleh. Makanya saya memberikan teknis cara pemotongan sesuai dengan syariat Islam. Itu sama, kalaupun kambing sama seperti itu. Tidak usah dipegang, cuma diikat saja, kepalanya ditengahkan. Kambing. Sapi juga sama seperti itu. Baru dipotong dengan bacaan Bismillahi Allahu Akbar. Itu aja. Biar mempresisi di depannya yang mau disembelih. Iya, kalau itu harus dibalik Pak, ditengahkan. Kalau yang sistemnya pakai tarik itu tidak usah dibalik kepalanya, nggak masalah. Karena apa? Kalau tarik itu kita ambil dari bawah Pak, dan pegangnya juga sudah dirubah seperti ini. Ini tarik Pak, dari bawah. Jadi motongnya sudah dari bawah. Tarik Bismillahi Allahu Akbar. Itu otomatis semua akan terputus semua. Kalau belum, kita masih ragu-ragu, maju lagi Pak, sekali lagi. Tetapi dengan syarat jangan sampai lepas, jangan sampai diangkat, seperti itu. Sama, kalaupun dorong juga sama. Kalau belum, tarik ke belakang, mundur. Kalau belum lagi, maju lagi nggak apa-apa. Kalau belum, berarti pendone sing ora landhe. Masa bolak-balik enggak? Ya, di sini sudah manteng, sini sudah manteng, tapi bolak-balik enggak. Putus-putus berarti bendone sing orang landep ya. Nah, untuk menjaga ketajaman ini juga harus kita tahu caranya untuk ngasah Pak. Ya sekedar saja, kalau ini pasangannya dengan sharpening Pak, ini yang namanya sharpening. Tidak usah memakai watu, ungkal, gerenda, macam-macam nggak usah. Cuman seperti ini saja. Ini bertahan sampai seminggu Pak. Setiap hari saya gunakan untuk memotong sapi 2 ekor selama 1 minggu. Sekali aja sudah cukup. Coba Mas kertasnya. Insya Allah masih tajam. Masih tajam. Kalau sudah seperti itu berarti kita sudah tahu pisau tajam sepertinya apa, sudah tahu pakai itu. Kalau enggak, kadang orang mencoba ketajaman nganggunya apa Pak? Bulu ya, atau sini belakang rambut, suwe-suwe gundul loh Pak. Dikerokin galdina terus untuk mengetes ketajaman pisau. Cukup dengan kertas saja, jadi tidak melukai.
Kalau saya mungkin dulu Pak pakainya kuku Pak. Kalau ditempelin kuku terus nyes berarti ya halus, berarti udah tajam. Kalau luntung gitu aja, luyur gitu ya berarti belum. Kalau udah keras, karena Pak sudah kita menjiwai Pak, jadi ini tajam atau tidak. Dari hasil potongan juga kita tahu, kayaknya suara landep, berarti harus diasah seperti itu. Setelah dipakai berapa kali mungkin seperti itu. Dan ini memang kemudahannya lebih mudah memeliharanya Pak. Ya walaupun kayak gini juga dopeni yo. Dengan cara itu tadi, cuman kalau sudah dipakai siram pakai air saja, biar apa? Darah yang menggendang di sini akan tuntas. Standarnya berapa kali nyembelih di biasa lagi? Kalau saya ini seminggu Pak, baru tak kosret lagi. Gimana Pak? Orang hitungan ya Mas Kos. Iya, sekarang mungkin bisa dihitung sehari ada 2 ekor. Kali 1 minggu berapa Pak? 14. Kambingnya 1 hari 20, kali seminggu berapa? Kali 1 tahun mungkin saya sampai sekarang 23 tahun mungkin ewonan yang saya potong. Tapi bukan apa-apa karena memang itu tugas saya seorang juru sembelih halal. Tapi itu kan pasangannya itu ya, artinya saya mau Gini. tanya, kalau golok-golok tradisional apakah juga bisa pakai dengan alat Sharpening. Bisa, cuman tetapi harus awalnya harus pakai Ungkar blender dulu. dulu Pak. Blender. Pakai harus itu dulu karena bukan pasangannya yang jelas. Nah, alangkah baiknya kalau memang tahu main sekelumit tentang asap pisau dan lain-lain, itu nanti di BIMTEK kami akan ada asap pisau Pak. Kami undang dari orang Tegal, rumah Ahli, pisau Pak. bisa Pak. Dia tugasnya wis pokoknya enggal dina pokoknya jenengan ngasah wis. Model kayak apa jenengan tugasnya ngasah. Lah itu nanti ada pelajaran sendiri asap pisau Pak. Dari kami juga edukasinya juga tidak cuma ini saja, ada pelatihan asap pisau juga. Kemarin sudah kami laksanakan, semua peserta yang sudah ikut BIMTEK yang pertama kami ikutkan di gelombang berikutnya adalah asap pisau, iuran seikhlasnya, sing penting bisa buat beli kambing. Kambingnya buat apa? Buat kita praktek sendiri Pak. Nah seperti itu, bukan apa-apa tapi untuk dari kita untuk kita Pak. Setelah dipotong, lah itu dari hasil asahan kita nanti bisa digunakan, nguliti, motong daging, bikin sate, itu dari hasil nanti asahan kita benar-benar bisa tajam atau tidak. Nah ini yang untuk ternak besar, untuk ternak kecil Pak, kambing juga sudah ditayangkan. Untuk ayam Pak, saya kadang sangat prihatin ya dengan pemotongan ayam yang sekarang mungkin bisa dilihat kalau di angkringan atau di warung makan yang hasil potongannya kayak dicodet gitu Pak, sedikit banget. Ada kan sering lihat ya, sedikit banget yang disobek, padahal itu harus semuanya terputus semua. Tapi tidak untuk kemungkinan jalur nafas kerongkongan yang ada di leher ayam itu terputus. Mungkin ada 1-2 yang tidak terputus. Itu yang akhirnya membuat kami menjadi keraguan-raguan Pak. Alangkah baiknya kalau motong ayam atau motong unggas itu memang harus dipegang Pak 2 orang. Kalau dipasarkan cuma sendiri Pak, dibalik kayak gini ya, kepalanya ditaruh di belakang, set masukin ke bak, 10-20 ekor masuk bak semua. Itu matinya kenapa Pak? Jarinya utak ketindihan bati-bati bukan karena mati kepotong. Walaupun awalnya sudah dipotong, tetapi karena saking banyaknya ayam yang ada di tempat penampungan, ketindihan sampai berapa puluh ekor, matinya karena ketindihan Pak, bukan mati terpotong. Walaupun jalan utamanya sudah dipotong, apalagi belum mati Pak, sudah dimasukkan ke air panas, diproses gulung seperti itu juga tidak dianjurkan dan tidak boleh. Dari hasil pemotongan tersebut juga nanti akan kelihatan Pak, dagingnya ataupun bentuk dari ayam itu kan pada ini besem Pak, cepat biru dan untuk bertahan lama tidak kuat. Nah ditaruh di meja, ditunggu dari pagi mungkin sampai siang sudah mulai berubah. Beda dengan pemotongan yang benar-benar secara syariat Islam, dipotong sesuai dengan yang harus dipotong, terus dibiarkan sampai benar-benar mati Pak.
baru nanti diproses selanjutnya. Lah itu bagi unggas yang ada di tradisional, tempat-tempat pemotongan unggas yang ada di pasar-pasar. Lah untuk yang pemotongan unggas yang ada di pabrik Pak, ngapunten, mungkin sebagian orang persepsi motongnya pakai mesin mungkin ya, mengewonan sih Pak. Nggih, padahal belum tentu seperti itu Pak. Kalau sudah di Indonesia otomatis karena mayoritas orang muslim, pemotongan yang memakai pabrik itu sudah dengan pemotongan adalah yang motong seorang juru sembelih. Walaupun motongnya cepat, set. Nanti ada edukasinya bahwa harus benar-benar yang motong adalah orang, bukan mesin Pak. Walaupun itu ribuan ekor, itu digantung dulu Pak, satu-satu. Nanti masuk ke ruangan, lah itu dipotong tuh. Motongnya seperti itu, set. Nah, sebelum masuk ke orang yang motong, ke julah itu, ayam itu Pak sudah dipingsankan dulu. Maksud tujuannya bukan apa-apa, untuk mempermudah pemotongan. Kalau ayam cuma digantung saja, saya yakin ayamnya bukan baik. Terus simpan motong ya kangelan, nyekelin dasar ke piben, karena ayamnya muter-muter terus ini. Tetapi kalau sudah dipermudah, dipingsankan, memang dari MUI juga memperbolehkan hanya untuk mempermudah proses pemotongan. Nah, setelah dipotong nanti masuk ke ruangan berikutnya adalah pencabutan bulu, proses lain sampai mungkin keluar jadi produk ayam olahan seperti sosis sonai, sosis apa saja lah kalau seperti itu. Nah, jadi bukan pakai mesin ya Pak, seret itu. Iya, pakai memang menggunakan tenaga manusia. Lah, itu bacaannya apa? Masa Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah? Enggak mungkin loh Pak. Tetap kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, tetapi kita bacanya untuk kita jamak Pak. Majelis Ulama Indonesia memperbolehkan kita niatkan untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim itu untuk berapa puluh ekor ayam atau berapa ratus ekor ayam. Nanti setelah kira-kira tadi saya niat untuk 50 ekor, jadi yang ke-51 kita baca lagi seperti itu. Jadi tetap di saat memotong kita membaca bacaan untuk memotong hewan, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, minimal seperti itu. Oke. Gimana? Ayam? Oh sapi, ya. Harusnya nanti tanyaan, tapi nggak apa-apa. Lah, kalau motong sapi, kerbau, kambing itu bisa dilihat batasannya di mana sih titik jatuhnya pisaunya. Ya, itu kadang-kadang yang jarang mungkin orang tahu. Kadang motongnya landung nemen Pak, mene ndase dawa Pak. Sing senengan lebene Pak mungkin Pak. Oh ndase dawa nemen sih Pak. Tapi bukan seperti itu, karena mungkin belum tahu tekniknya. Di mana sih letak titik jatuhnya pisau? Kalau di sapi kerbau itu mungkin ada manik-manik ya Pak. Jakun gitu. Nah itu ada jakun, berarti di bawah jakun sekitar 2-3 jari kira-kira itu baru nanti pisaunya ditaruh di situ. Di bawah Pak, bukan di atas jakun, bukan di atas manik ini, bukan, tapi di bawah. Lah, caranya itu tadi yang seperti saya praktekkan tadi, dipotong ya. Kalau memang menggunakan teknik tarik-tarik, mau teknik dorong. Insya Allah kalau memang tajam, terus kita seorang jula harus mantep Pak. Sing yakin, jangan ragu-ragu motong, setelah motong tahu lihat darah malah loncat, dilepas. Padahal belum dipotong secara sempurna. Makanya kalau mau motong pun saya di saat praktek Pak di RBH itu, kalau mau ada yang praktek benar-benar saya briefing dulu, sudah siap, sudah yakin, sudah mantap belum. Kadang orang takut dengan darah, walaupun dipaksakan ikut BIMTEK, tapi ada juga yang saya mboten sakit lah Pak, mboten wani, padahal hanya pengen tahu itu BIMTEK saya, tapi dia tidak berani untuk motong. Ada Pak. Yang saya harapkan dari BIMTEK tersebut, dari hasil edukasi seperti ini, itu sudah ada gambaran, berarti motong juga harus seperti ini. Kalau ayam, tadi kerbau sapi sudah, kalau ayam itu kalau bisa sebelum motong kita pijit-pijit dulu Pak. Kita ambil
dicari, digerayangi itu ada saluran jalur makanan, darah, tapi itu digerayangi dulu nggak apa-apa. Kalau bisa, kalau belum mantap lagi dicabut bulunya nggak apa-apa, biar kelihatan itu kulitnya. Nah itu ayam. Baru nanti kalau sudah terjepit, ada yang megang ya, ada yang ngawin gitu Pak bahasanya, kita baru motong. Motongnya juga sama, cuma didorong saja. Kalau memang belum, kita tarik lagi ke belakang. Kalau belum, tarik lagi. Tapi jangan berkali-kali, takutnya nanti malah lepas karena ayam lehernya kecil dan diperuntukkan sesuai dengan penggunaannya pisaunya. Jangan kayak gini motong ayam ya ayamnya protol loh Pak. Pakai pisau yang kecil. Nah minimal seperti ini. Ini aja masih agak besar lagi. Yang kecil lagi ada. Tapi kalau memang dengan ini mantap dan yakin dengan hasil pemotongannya ya pakai ini juga saya kira cukup. Berarti harus disesuaikan dengan penggunaannya. Di saat motong ayam ya pakai pisau yang kecil, kalau motong ternak besar ya ternak besar. Walaupun ini juga bisa digunakan untuk motong sapi Pak. Banyak kan kalau yang di daerah sana itu pakai teknik tarik seperti ini, sama. Iya dari bawah, set, mungkin di YouTube bisa banyak yang lihat ya teknik yang tarik itu dari bawah, set. Pakainya pisau kecil, nggak sepanjang ini. Kalau yang panjang ini banyak digunakan untuk teknik yang dorong Pak. Jadi disesuaikan dengan kebiasaan kita seorang juleha, motongnya mau tekniknya seperti apa. Gimana Pak? Oh gitu. Ya, mungkin itu hanya sebuah edukasi saja, gambaran kita karena di Indonesia jarang orang motong onta ya Pak. Kalau mau motong onta kudu maring ragunan dijukut atau dipotong ngono ya. Anan ragunan tok sih ya. Jadi mungkin kalau onta itu kan lehernya panjang Pak. Panjang. Mungkin yang sangat mudah itu yang di bagian bawah Pak. Ya, mungkin ada yang pakai pisau cuma di set gitu aja. Kalau bisa memang harus satu gerakan putus gitu. Nanti kan darah otomatis keluar. Siapa saja kita motong angsa Pak banyak, leher, kepala, motongnya di mana? Dekat kepalanya apa di ujung sana? Banyak kan di palang Jadi seperti itu. Hanya untuk mempermudah saja. Jadi alangkah baiknya di bawah manik. Kalau di bawah manik berarti kalau banyaknya jangan terlalu yang dekat dengan tembolok apa? Iya, senengan sing nyembelih, dah solid wah ya. Apalagi kalau kambing ya. Lah, kambing, domba, saya mau tanya sing namanya kambing. Kambing itu napa Pak? Wedhus Jawa nggih Pak. Nah, kalau domba itu wedhus gembel atau wedhus gibas, wedhus gembel, wedhus gibas itu domba. Kalau kambing adalah wedhus Jawa sing wulune kupingnya dawa. Lah, penanganan pemotongan wedhus Jawa atau kambing itu hampir sama dengan sapi, Pak. Wedhus Jawa kan ana geber-gebere nggih, Pak. Lah itu harus ditarik. Kadang kesalahan fatal di situ. Lawis penting cekeli dipotong. Mas, ternyata tidak mau, pisaunya itu tidak mau jalan. Karena apa? Geber-geber ikut arah pisau tersebut, Pak. Tetapi kalau kita tarik set dipanteng, otomatis akan jalan mulus Pak, karena tidak ada gelambir yang meluntung istilah seperti itu, tidak ada karena sudah ditarik dan sudah kencang. Nah, gimana? Meskipun tajam ya Pak. Gimana Pak? Meskipun ketajaman kadang-kadang terganggu kalau tidak ditarik. Iya Pak, tidak menjamin bahwa pisau yang tajam kalau ini tidak ditarik. Pengalaman saya sendiri Pak. Makanya kalau saya motong kambing ya wedhus Jawa itu mesti harus ada satu orang, walaupun kepalanya saya pegang sendiri Pak, panah di tengah tangan pegang sendiri. Jadi tangan kiri saya kalau motong kambing itu megang kepalanya Pak. Kalau bisa lagi kambing Jawa kan kupingnya panjang ya, kita injek pakai sepatu bot, set, jadi udah dia nggak bisa bergerak apa-apa. Lah satu orang baru nanti narik geber-geber atau gelambir, nanti baru kita potong Bismillahi Allahu Akbar. Jadi seperti itu. Kalau wedhus Jawa, wedhus gembel domba itu memang tidak identik ada gelambirnya, tidak ada. Kebanyakan langsung manteng. Sama dengan kerbau Pak. Kerbau juga manteng Pak. Istilahnya tidak ada kebo ada geber-geber, kebo tuanya Nyai mungkin ya. Jadi seperti itu. Harus tuan dia kan geber-geber Nyai biasa seperti itu. Jadi mungkin seperti itu. Dah di saat
pemotongan sebelum juga ini harus kita istilahnya keserawan Pak, kesejahteraan hewannya juga harus kita perhatikan. Jangan asal mentang-mentang Pak dipotong, dibanting, apa yang Pak Haji sampaikan ya, Stalin buat terus banting debu ya. Dari hasil jatuhnya itu akan membekas Pak. Setelah ditetel, dibuka itu akan membekas luka dari jatuhnya tersebut. Otomatis akan mempercepat pembusukan setelah nantinya akan menjadi daging juga Pak. Makanya itu tadi harus asuh itu aman, sehat, utuh dan halal. Itu empat dari yang saya sampaikan itu harus kita benar-benar perhatikan. Nah, itu sapi yang mau dipotong atau kambing yang mau dipotong untuk korban itu seharusnya memang tidak boleh dikasih makan selama 8 jam sebelum pemotongan. Kenapa? Nyiksa Pak. Memang tidak, aturan seperti itu, harus tidak boleh dikasih makan. Karena apa? Kalau sapi, kerbau, kambing yang mau dipotong pagi atau menjelang itulah dipotong dikasih makan terus sampai mau dipotong terus, "Wis bareng men, potong disit." Lah, iya katanya, padahal itu tidak dianjurkan. Boleh tetapi dikasih minum saja, kasih minum air saja. Tapi untuk kasih makan rumput itu jangan 8 jam sebelum dipotong. Itu sudah dihitung kayak orang kita mau operasi gitu. Operasi kan harus dipaksakan dulu biar apa? Biar perutnya kosong Pak. Iya, bukan apa-apa. Untuk mungkin kalau yang di ternak kerbau kambing kita hanya untuk setelah dipotong itu barangkali rumen itu kotoran yang masih ada di dalam perut jerone babat gitu Pak. Itu akan langsung keluar Pak, keluar lagi muntah tapi lewat bekas potongan itu tadi. Lah itu akan menimbulkan bakteri juga, kena daging apalagi kena bekas potongannya. Tapi kalau yang keluar darah insya Allah tidak apa-apa, walaupun itu darah harus benar-benar tuntas ya. Setelah dipotong mati, kita harus benar-benar mengetahui matinya ternak yang setelah dipotong itu seperti apa sih contohnya. Kalau mati itu benar-benar mati ya memang sudah tidak ada gerakan sama sekali Pak. Wis meneng anteng, matane wis ora kedap-kedip maning gitu. Kalau seperti itu berarti sudah benar-benar mati secara sempurna. Kalau sudah seperti itu baru kita laksanakan berikutnya adalah neteli atau fileter Pak. Fileter sudah, baru proses yang lain-lain, tetapi tidak menutup kemungkinan. Ini saya sampaikan karena berkaitan dengan saya dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Sapi yang sehat itu tidak menjamin hati yang ada di dalam sapi itu bagus ataupun baik. Banyak kejadian-kejadian sapi yang setelah dipotong, walaupun sapi kurban kan kita belinya benar-benar pilihan Pak, sing sehat, sing gemuk, sing regane larang, sing paling pentol, paling gagah, sing ana sungune, kan seperti itu. Tetapi setelah dipotong ternyata hatinya rusak Pak. Rusaknya kenapa? Itu sering terjadi karena ada penyakit cacing hati Pak. Nah itu contohnya. Nah itu ada semacam kayak cacing tapi bentuknya pipih dan itu di dalamnya ada pasir. Kalau seperti itu otomatis dari panitia harus ambil sikap Pak. Gimana ini? Kita amankan. Kalau memang ada tim medis dari Dinas Kesehatan dan Peternakan, Dinas Kesehatan Hewan, kita konsultasikan. Kalau memang ini layak dikonsumsi, silakan dibagikan. Kalau memang tidak layak, harus dibuang atau dikubur seperti itu. Jadi kita panitia yang ada di sini ngapunten, biar ini sebagai edukasi saja, biar mengetahui seperti itu. Jadi tidak menjamin sapi yang sehat itu hatinya akan sehat juga. Tetapi itu juga tidak akan mempengaruhi bagian-bagian yang lain Pak. Mungkin hanya di hati saja. Kalau di daging insya Allah aman. Tapi kebanyakan di hati. Saya kalau di RBH itu dari 10 sapi mungkin 1-2 ekor yang kena Pak. Padahal sapi ini sehat. Regane mungkin larang, tapi ya itu tadi tidak menjamin di hatinya itu ada penyakitnya. Jadi seperti itu. Nah, ini pengalaman saya, mungkin cerita saja. Saya di RBH itu kedatangan tamu dari Saudi Pak. Kalau orang Saudi pakainya apa? Udeng-udeng ya Pak. Wis pakainya putih-putih semuanya, ngomongnya benyong sing orang arti-artine Pak. Jadi saya diajak ngomong ya paling mantuk-mantuk tok toyib ya wetok dia. Lah di situ orang Arab berarti
dari tamunya Al-Munib itu yang pengusaha cateringan yang ada di Mekah sana, yang untuk Jamaah Haji Indonesia ya, itu temannya dari Saudi datang ke Jatibarang, Pak. Di sana di Jatibarang beli kambing sendiri, dibawa ke RPH, Pak, di tempat saya. Saya kalau motong sudah terbiasa, kalau motong ya ditempelkan di lantai, dipotong, sudah, saya tinggal, kita nunggu matinya saja. Ternyata yang bersangkutan tidak berkenan seperti itu, nggak tahu ngomongnya apa. Saya kan nggak tahu Pak artinya, Pak. Untungnya ada orang Indonesia yang tahu bahasa Arab, namanya orang Balakulang itu, Ami Sulaiman. Iya, Ami Sulaiman ngomong apa kue? Iya, bahasa gini Mas Sopan, mintanya setelah dipotong langsung digantung, Pak. Maksud tujuannya biar tuntas darahnya. Tetapi kalau saya sendiri kan jarang seperti itu, Pak. Lo kan pas motong langsung digantung, otomatis kebukan Pak kambingnya, Pak. Terus darahnya bisa kemana-mana, ya, akan mengotori yang ada di sekitar itu lantainya. Tapi itu tadi yang jelas karena dia ingin darah yang keluar dari hasil pemotongan itu benar-benar tuntas dan memang tidak ada darah yang menyumbat di daging. Kalau itu tadi yang Pak Kusmanto sampaikan, kalau ada bagian darah yang masih menyumbat di daging itu juga akan mempengaruhi cepatnya pembusukan, Pak. Dan yang jelas kalau daging itu harus benar-benar dihindari dengan air, Pak. Contohnya kok kenapa kalau daging Idul Korban itu mambune perengus nemen. Nggih. Mambune seorang karuan lah. Ya kan itu tadi mungkin panitianya saking orangnya banyak, kas wisu lape klambi memakai daging. Ana sing ora wisu langsung memakai daging. Nah itu dari banyak tangan yang istilahnya memegang itu juga akan mempercepat proses pembusukan. Contoh kalau warung sate yang ada di mana-mana lah, mungkin kalau jadi barang bisa kelihatan itu digantung, Pak. Warung sate kan depannya warung dagingnya ya. Dari mulai pagi sampai malam tidak akan biru, Pak. Karena Pak, yang netel, fileter yang di tempat itu memang menghindari langsung dari air, Pak. Apalagi yang saya buat promosi Restu Ibu, Pak. Jadi barang itu aslinya orang Jadi barang. Restu Ibu juga sama. Walaupun di RPH Brebes ada, tapi tetap motongnya di tempat saya yang Jadi barang. Itu juga benar-benar memang menjamin kualitas dari daging tersebut. Yang akhirnya akan menghasilkan produk dari daging yang bentuknya sate yang mungkin enak dimakan seperti itu, Pak. Oke? Jadi mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Sudah hampir jam 9. Ari ngomong cerita enak, harus sama mandek, Pak. Lah, satu lagi, Pak. Nggih. Informasi standar dari 3 set itu kisaran berapa kalau dirupiahkan? Harganya, Pak? Iya. Pisau ini, Pak? Iya. Pak Ujang nanti tanya. Sampai berapa itu, Pak? Pertanyaan yang sama yang saya terima dan saya dengarkan di Masjid mana? Nurul Iman. Kemarin saya edukasi di sana, langsung pengurusnya, "Wis Mas Bang, ini ditinggal saja, wis jenengan beli lagi yang baru." Saya suka bingung pan potongannya apa? Ini dibawa, jangan, beli sendiri saja. Oke. Kalau yang ini produk Jerman, namanya Herder Solingen Jerman. Capnya cap garpu. Ini harganya 1,5, Pak. Ininya saja. Belum dengan sarungnya. Itu sarungnya pakai yang sarung kulit. Jadi akan lebih aman kalau kita masukkan taruh di sini gagal saporete ya. Tapi untuk mengamankan saja karena memang profesi saya seperti itu dan memang tidak untuk gagah-gagahan, Pak. Memang harus seperti itu. Harus sudah standby di sini. Kalau enggak kan setiap saya bawa 2, Pak. Kalau ini enggak tajam pakai yang ini karena kita dibutuhkan pemotongan yang cepat. Sini enggak tajam, terus minta ini disit, biasa disit. Ya, lama lagi nanti. Makanya harus kalau Julai itu bukannya gagah-gagahan, bukannya pamer, tapi memang sudah harus disiapkan. Kalau ini enggak tajam, ini yang satunya seperti itu. Ini yang ukuran 30 cm, kalau yang ini yang 36, cuman beda pabrik juga. Ini yang dari Swiss, Pak. Kalau ini yang Jerman, ini yang Swiss. Ini mereknya Victorinox. Victorinox-nya sama, jenisnya Herder. Kalau Herder ininya agak
besar kepalanya, karena memang identik beban yang ada di sini lebih besar untuk dorong lebih enak Pak. Ininya sendiri, ininya sekitar 16 atau 18 lah, selisih 200-an lah. Cuma karena memang agak panjang, karena penggunaannya ini yang lebih besar lagi. Kemarin saya pernah motong habis Idul Fitri kemarin, diundang di Desa Kemakmuran Songgong, itu hampir 2 kintal lebih lah Pak. Saya pakai ini masih kayaknya kurang, losek kurang, makanya saya agak panjang lagi. Memang untuk kebutuhan saya setiap hari, kalau memang ini agak yang untuk yang besar-besar, kalau ini juga sapi kambing juga bisa masuk. Kalau ini masuk banget kalau untuk kambing. Nah, kelasnya limosin. Jadi seperti itu. Nanti kalau memang ada yang mau berkenan, mau tanya-tanya tentang pisau, ke sekretaris saya Pak Ujang. Oke. Pak, saya tanya. Oke. Unggas ya, Oke. misalnya bebek itu penyembelihan tradisional. Oke. Yang tidak biasa nyembelih bebek disembelih sudah Terpak. putus, tapi bebeknya masih jalan-jalan. Nah, Terus ada teori katanya dilatih ditarik, nah, nanti sudah. ya. Untuk mempercepat itu ya. Ya. Contohnya sama ayam. Nah, seperti itu ayam. 3 hari Pak. Lah, Masih urip. Pak. 3 hari. Kalau yang ditanyakan Pak Sinten apa tuh? Pak Basori itu memang harusnya di saat kita motong bebek, blengong, entok ya. Itu kalau jenengan tahu itu kerongkongannya itu agak keras banget tuh Pak. Dibanding dengan ayam negeri, ayam daging itu lebih lembek. Blengong atau bebek itu ininya keras. Jadi benar-benar harus dipegang dan harus benar-benar menekan itu pemotongannya. Setelah dipotong Pak, tidak usah ditarik lidahnya, tapi masukkan ke tempat Pak. Masukkan ke jembung ataupun wadah, tutupi yo, biar nggak kemana-mana. Kejadian banyak, motong entuk, motong blengong, set dilepas, mabur Pak. Sing air mangan daging blengong ora sida, blengong hilang sih. Iya. Seharusnya setelah dipotong dimasukkan ke kandang ataupun masukkan ke bak atau masukkan tempat biar nggak kemana-mana. Jadi juga nanti darah juga nggak kemana-mana Pak. Dan akan di situ saja. Walaupun nanti proses matinya lama, tetap di situ. Alangkah baiknya diikat Pak, kakinya diikat, biar nggak jalan-jalan itu tadi Pak. Jangan asal motong saja, dipotong set dilempar. Itu otomatis akan jalan-jalan. Sama saja dengan kambing Pak. Kambing itu kalau yang megang terus dipotong dilepas, saya yakin akan jalan-jalan. Mula, itu sih dipotong jalan. Anak waktu ini kan dia. Nah, mungkin seperti itu. Padahal tidak ada. Ya Mas Faun. Seperti itu nggih. Nah, itu ternyata pisaunya terbalik. Itu di BIMTEK yang ketiga kami melaksanakan dari Santri Gayeng Nusantara. Di saat praktek ternyata pisaunya kebalik Pak. Ya ayamnya dipotong keritok kayak gitu loh. Iya. Ternyata setelah pisaunya dibalik, ya dipotong ya mempan. Saking grogine Pak. Saking grogine. Makanya dari nanti kita di acara BIMTEK itu ada prakteknya. Lah prakteknya seperti itu Pak. Harus bisa satu-satu memotong. Masa kita memberikan sertifikat pelatihan juru sembelih tapi nggak bisa menyembelih kan lucu. Oke? Minimal bisa motong unggas atau ayam. Oke? Kalau nanti bisa mengumpulkan dana lebih besar ya kita belikan kambing Pak. Nanti yang sudah terbiasa motong kambing silakan dipotong. Dagingnya seperti monggo mau diapakan terserah. Wong itu dari kita gunakan, kembalikan untuk kita semuanya. Itu saja mungkin dari saya. Mungkin ada satu pertanyaan lagi. Gih? Cara menjatuhkan sapi yang bagus itu gimana Pak? Oh, ini belum ya. Iya. Jadi ini meja kosong. Jangan. Saya nggak mau tambang besar. Ya. Nah, seperti ini. Ini contohnya sapi ya, sapi yang sudah dimumi ini Pak. Jadi kecil Pak. Anaknya sapi ya bukan, sapi kuntet Pak.
Ini namanya tali simpul. Ini sudah umpamakan ini sudah diikat ya sapinya di pohon atau diikat di sini. Nah, caranya itu harus ada, kalau memang masih takut dengan sapi ya harus 2 orang Pak, yang satu sebelah sana, satu sebelah sini. Caranya, iya oper-operan seperti ini. Kita ikat dulu di lehernya. Kalau sudah, nah seperti ini. Tali ini kita lempar ke sana Pak. Kalau memang nggak takut ya masukkan sendiri aja nggak apa-apa. Tapi kalau takut kita lempar. Soalnya sapi itu kalau mau, iya bukan nendang saya tapi nyepak Pak, ngewong gitu loh Pak. Bisa ngewong ke samping kanan, samping kiri. Kalau kita tidak waspada, ya dada atau perut bisa kena Pak. Nah itu caranya kalau memang lebih aman, satu orang sebelah sini, satu orang di depannya itu melempar ini Pak, set lempar. Nanti yang sana melempar ke bawah. Nah nanti ketemu seperti ini Pak, talinya seperti ini. Harus di sebelah kiri Pak, kiri. Nih. Nanti ini lempar lagi ke sana. Nanti yang sebelah sini lempar lagi ke belakang, ke bawah. Nah, kalau sudah seperti ini posisinya sudah kunci Pak. Sapi ini sudah dikunci. Apalagi ini ditarik ke belakang, otomatis akan jatuh dengan sangat seperti sapi mau tidur Pak. Enak banget jatuhnya, iya, tidak menyiksa. Halus men pokoknya. Kalau sudah seperti ini, baru nanti kaki depan, kaki belakang diikat. Tapi ini jangan sampai dilepas. Kalau ini dilepas kunciannya ini kendor, berdiri lagi. Jadi makanya ini harus perhatikan, ini yang pegang tali ini jangan sampai dilepas. Boleh dilepas, tetapi setelah kaki depan belakang diikat secara sempurna. Kalau sudah diikat, mau dijadikan satu ke belakang boleh, mau depan sendiri belakang sendiri boleh. Enaknya seperti apa? Tapi untuk saya kalau biasanya ini kaki depannya tarik ke belakang juga Pak, jadikan satu ke belakang. Jadi gelambirnya ini dia itu akan tertarik otomatis. Kalau hanya di sini saja dia kurang menarik. Tapi kalau kaki depan ditaruh di belakang, jadikan satu, itu akan menarik dari gelambir itu sendiri. Walaupun nanti juga harus ditarik juga, tidak jangan asal lalu kaki dengar terus ditarik kimen, nggak usah ditarik, jangan. Ini yang akan orang kadang sangat susah motong ya karena gelambir ini Pak. Gelambir ini kan kalau sapi jantan tebal Pak. Kulit sapi jantan dengan betina itu beda Pak. Lebih teksturnya lebih tebal sapi jantan. Kalau sapi betina banyakan tipis Pak. Apalagi sapi ini wis nyai-nyai, tipis nemen lah pokoknya. Amoh wis pokoknya iya. Tapi kalau sapi korban yang jantan itu memang sangat agak tebal juga, dan memang kulitnya istilah bahasanya ngulet Pak. Ngulet tahu ya? Apa itu? Iya, ya pokoknya lah. Jadi seperti itu nggih. Ini teknik saja. Mungkin kalau di YouTube itu banyak itu teknik cara perobohan sapi, tapi yang mudah mungkin menurut saya seperti ini. Dan saya juga digunakan seperti ini kalau di luar RPH Pak, karena juga saya kadang motong diundang di luar RPH, tapi setelah jam RPH saya selesai Pak. Jadi saya tidak meninggalkan kewajiban saya di rumah potong hewan. Setelah selesai sana, supaya motong jabo bisa, tapi nunggu di sana. Kayak setiap kali saya kesempatan, saya diundang oleh Pak Kiai Subhan Makmun Lungragi itu sama seperti itu. Saya waktunya habis setelah RPH selesai, baru saya ke Pondok Lungragi. Alhamdulillah sampai sekarang di sana sudah diberdayakan, santri-santri udah bisa motong sendiri Pak. Dulu berapa tahun saya bolak-balik mesti ke sana. Dan memang kalau motong itu benar-benar Pak harus diusahakan menghadap ke kiblat Pak. Nah, menghadap kiblat itu seperti ini Pak. Nah, iya, seperti ini persis. Nanti julahnya sebelah sana. Jadi kepalanya di selatan, badan kakinya ditarik ke utara. Nanti dipotong di leher di sini. Ini udah menghadap kiblat. Kalau memang belum, ya kalau sudah tahu kiblatnya, kalau memang kurang geser tinggal geser saja. Kurang sini. Iya, kemarin waktu di Lungragi juga pakai Subhan Makmun menyampaikan, Mas Subhan geser lagi sedikit. Nah, saya geser Pak. Kurang geser lagi. Kalau sudah, berarti sudah menghadap kiblat. Diusahakan seperti itu. Kita ambil sunnah-sunnah yang ada di dalam pemotongan hewan, baik unggas ataupun sapi dan kerbau.
Mungkin jam 9 ada yang perlu ditanya lagi sudah? Belum jam 9. Jam saya jam 9, Pak. Satu lagi Pak. Gigi. Teknis pemotongan misalnya Kurang 1 menit. motong baru susah. Kurang 1 menit. Nggih. Ya oke, Bu, enak oke. Cuma dibilasi udah Motong apa, Pak? baru-baru. Balung-balung, Pak. Tulang-tulang. Oh, motong das. Motong das. Iya. Dari kepala. Itu ada edukasi. Jadi cara pemisahan kepala dengan badan, Pak. Jadi kalau sudah saya motong itu kepala dan badan, kalau udah benar-benar mati saya pisahkan. Itu paling lama 10 detik, Pak. Tapi karena diperlambat ya agak lama juga. Itu biar tahu seperti itu. Jadi cuma hanya dengan pisau kecil saja, tidak usah pakai kampak, tidak usah pakai gobang yang besar. Nah, gue cukup dengan pisau kecil saja, dengan waktu mungkin 10 detik itu akan terpisah. Karena memang sudah tahu seratnya, ros-rosnya di situ. Nah, itu kepala sapi, Pak, bukan kepala ayam, ya? Sapi itu. Dan kalau sudah seperti itu berarti sapinya sudah benar-benar mati, Pak. Kalau belum mati itu kalau dicuplik ya masih ada gerakan refleks, ya. Usahakan kita menunggu sampai benar-benar sapi tersebut mati secara sempurna. Iya. Tapi motongnya nggak boleh pakai sarung. Iya. Motongnya nggak boleh pakai sarung, Pak. Pakai golsem. Terus kalau mau ngasap pisau juga harus tidak boleh makan, tidak boleh minum, Pak. Nggih. Iya, rampung. Ngene masang, ngene mangan, ngene ngasang. Ora rampung kapan pragate gitu. Jadi mungkin seperti itu. Dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana tadi ada kata-kata yang kurang berkenan. Sekali lagi saya hanya mohon maaf karena ini sifatnya edukasi, pembelajaran. Saya juga sambil belajar di sini. Dan sekali lagi saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kalau jamaah sini ke RPH boleh nggak? Gimana, Pak? Jamaah sini mau belajar ke sana boleh nggak? Boleh, hari Minggu saja. Hari Minggu boleh. Hari Minggu. Kalau sapinya 3 berarti jam 2. Karena mengejar pasar sih, ini ngejar pasar. Setelah subuh daging sudah lari ke pasar. Tapi kalau kambing sampai jam berapa? Jam 9. Kambing sampai jam 9. Tapi kalau pengen sewaktu-waktu pengen lihat kambing, pengen lihat sapi, berarti dari sini bawa kambing dan sapi. Seperti itu. Potong sendiri. Itu saja, mungkin ada yang tanya lagi. Cukup? Iya. Boleh nggak ngasar tesnya pakai rambut? Menyukur rambut. Boleh enggak, Pak? Boleh saja, Pak. Boleh. Tapi takutnya, Pak, lama-lama rambutnya enteng, oh, Pak. Mau ngetes. Iya. Makanya yang paling mudah pakai ini saja, pakai kertas saja. Set, kalau udah ya udah berarti tajam. Tapi kadang orang saya lihat, Pak, ada yang pakai rambut gini, belakang. Tahu-tahu nanti gundul sendiri, Pak. Ada lagi yang pakai rambut. Ya ada lagi. Tapi janganlah, istilahnya kita hindari hal seperti itu karena memang sangat yang aman membahayakan, saja. yang aman. Yang aman ya itu tadi pakai kertas saja. Kertas kan besar, panjang. Tapi boleh, Pak. Boleh. Kalau ada rambutnya, kalau nggak ada rambutnya terus dites nggak ada rambutnya susah. Iya. Boleh kalau ada rambutnya. Iya, hari belakang rambutnya aja. Tadi waktu mau berangkat ada pertanyaan dari Nggih. pengurus. Kira-kira korban sapi pada umumnya kan satu sapi itu 7 ya. Itu sebenarnya ada ketentuannya di mana? Boleh enggak lebih dari
7 orang. 7 orang. Sebenarnya gimana ya? Udin buat kitab ya Pak. Ada yang lebih bisa menjawab itu. Kalau saya lebih ke tekniknya saja. Iya. Ya. Ustadznya. Monggo Ustaz. Nggak boleh. Enggak boleh. Kalau harganya sampai 50 juta yang mesin ya harga beda. Iya. Kalau TV sapi 1 orang boleh. Sangat boleh. Satu sapi Pak. Ya, sangat Boleh 8 orang. Tapi yang satu beli kambing kok manjat ben bisa numpak Pak. Itu boleh mungkin ya. Tapi satu belikan kambing. Jadi kan 8 orang, nggak masalah. Tapi hitungan tetap saja 7. Wancik-ancik Pak. Katanya orang 7 kan naik sapi. Sapinya harus laki-laki apa enggak? Saya di daerah Bojong, Pak, di sana sapinya relatif lebih murah tapi besar. Ternyata sapi betina Nah. itu boleh apa enggak? Boleh. Gitu Pak. Bahasa boleh, itu boleh. Cuma pengambilannya kurang. Ya. Itu juga untuk menghindari kita bahwa pemotongan ternak betina produktif itu sudah dilarang oleh pemerintah Pak. Betina produktif itu ya tadi sapi wadon sing nasi bisa meteng tapi kita potong, kita sudah melanggar undang-undang Pak. Kita boleh. Nggih. Takutnya setelah dipotong lagi meteng Pak. Iya. Apakah kita tahu sapi itu lagi hamil? Kan tidak. Wong sing ngawin dudunya kan. Kalau saya ngawin ya mungkin, tapi kalau saya ngawin saya bisa tahu Pak, tapi kan kawin suntik kok Pak, kawin IB, inseminasi buatan namanya. Itu tahu. Ini tak IB ya. Sus, karena sapi sudah birahi, saya IB dengan petugasnya. Nanti kita tunggu Pak, birahi berikutnya dia birahi tidak. Kalau tidak birahi berarti sudah ada tanda-tanda kehamilan. Kita hitung kehamilan bulan pertama, bulan ketiga berarti dia lagi hamil. Makanya jangan sampai kita jual ataupun apalagi kita potong, tidak boleh. Makanya ada undang-undang yang mengatur Undang-Undang Nomor 14 tahun 2014 atau berapa itu yang mengatur bahwa dilarang memotong ternak betina produktif kecuali sing wis nyai-nyai Pak. Sing soro bisa anak boleh dipotong, tetapi dagingnya kalot Pak. Sapi tua nyai-nyai dagingnya alot Pak sih nggih. Lah itu tidak boleh, apalagi ngapunten sekarang bisa dilihat populasi kerbau sekarang sudah hampir bukan punah lagi, ya hampir punah tapi masih ada lah. Karena Pak, neng sawah traktor, okay. Padahal menurut saya daging yang paling enak itu daging kerbau Pak. Saya itu penggemar daging kerbau Pak, karena RPH Jatibarang semenjak saya masuk tahun 99 sampai 2005 apa 2000 berapa itu masih ada kerbau Pak. Tapi setelah kesini sampai tahun ini jarang saya menemukan kerbau dipotong di RPH. Karena gimana Pak? Lah iya harganya mahal. Jadi sudah hampir seperti barang langka Pak. Karena Pak kebo wadon dipotong, man-mane kebo wadon dipotong. Akhirnya tidak ada keturunannya Pak. Sama saja kalau kita motong sapi betina, sapi wadon, ya otomatis kapan tahunnya Indonesia mungkin ngimpor sapi dari luar. Ini saja sudah masuk daging impor Pak. Nggih. Kalau sudah seperti ini sapi wadon dipotongi terus, ya lama suwe-suwe lawas nih Pak. Iya. Paham ya? Ngapunten Iya. Usahakan yang jantan. Ben bintang. Ya. Ini saya sampaikan di Pernaker Trans nomor 147 awal tahun 2022. Tentangnya adalah yang dipegang oleh seorang Juleha. Di antaranya menerapkan persyaratan syariat Islam, itu jelas. Kemudian melakukan komunikasi yang efektif, kemudian menerapkan kesehatan dan keselamatan kerja, di antaranya tadi yang menggunakan APD. Kemudian menerapkan higien sanitasi atau kotoran itu dibuang kemana, dipendam atau mengalir ke tempat bak yang sudah ditentukan, terutama kotorannya.
menyiapkan peralatan penyembelihan itu tadi yang diperagakan. Melakukan pemeriksaan fisik hewan ini tentunya di masjid dan musola nanti bisa dilaporkan kalau belum nanti ke dinas peternakan masih di sini nanti ada hewan kurban sekian nanti harus diperiksa. Di antaranya itu melakukan pemeriksaan fisik hewan, menetapkan kesiapan hewan untuk disembelih. Maksudnya hewan ini sehat atau enggak, kemudian cacat atau enggak. Menerapkan teknik penyembelihan. Jadi satu tim seorang juleha itu sudah menentukan ini penyembelihannya menggunakan dorong atau tarik. Kemudian perobohannya seperti apa, atau yang ditarik itu ataukah yang ditarik kakinya. Itu seorang juleha mempunyai leader atau pemimpinan yang ada di dalam kesepakatan untuk merobohkan hewan sapi itu. Kemudian memeriksa kelayakan proses penyembelihan. Nah, ini di sini lokasinya layak atau enggak. Kalau misalkan di dalam pemukiman padat, pembuangan kotoran terutama daleman itu ya, yang sebelumnya kan di Kauman itu ada yang meninggal karena buang kotorannya di kali kemaling ya. Dulu kan ada ya, panti ya. Nah ini nanti pembuangannya kalau pada penduduk atau ada lahan yang kosong bisa dipendam saja. Yang terakhir adalah menetapkan status kematian hewan. Jadi harus menunggu benar-benar mati tidak bergerak, kemudian yang di kukunya tidak menjepit, kalau kemudian online aja, kulitnya itu murah tidak online bergerak atau tidak Pengurus masjid. biar pakai semua Pak. Sensitif itu nanti beruji. Itu kan nanti kalau panjenengan ikut BIMTEK yang 10 unit kompetensi ini akan dibuka tuntas. Jadi seorang juleha memiliki 10 SKS lagi kayak kuliah itu begini. Ada tesnya, ada Pak, sebelum masuk nanti ikut post test online. Kemudian ya tes, kemudian setelah selesai nanti tes lagi. Seperti itu. Jadi kami di sini menyampaikan apa yang ada di dalam 3 kementerian karena juleha di bawah naungan 3 kementerian. Yang pertama tenaga kerja karena profesi seorang juleha, kemudian Kementerian Agama dan Syariat Islamnya, kemudian tentang terserang kesehatan hewan itu ada di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Itu saja. Kalau Basnas yang penting kalau ada kegiatan minta. Iya. Begitu Bapak saudara saya ya. Saya yakin bahwa saudara belum puas saya. Iya. Makanya saya sarankan ikut BIMTEK Pak. Ikut BIMTEK agar lebih jelas, lebih memahami secara detail. Demikian barangkali dari kami tim Juleha DPD Brebes yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke pengurus. Terima kasih kepada tim Juleha Brebes. Semoga pelatihan ini bermanfaat untuk kita semua. Baiklah, karena sudah malam, acara ini kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta Subhanallah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.